Nah, untuk kejantanan nih ya, kejantanan sebenarnya sederhana. Saya lebih banyak bisa prakteknya. Jadi mungkin ada salah satu siapa yang mau jadi testernya? Ya. Nanti saya bisa tes dulu. Ya, oke. Bapak tiduran, kepala di sini, kepalanya di sini tiduran. Sebelah sini Pak kepalanya. Ya, oke. Kaki sini. Ya, kaki sini. Ya, nah kan biar dilihat ya. Buka sarungnya. Jangan. Ya. Jadi Bapak harus lihat kalau ciri nih ini kita lurusin dulu nih. Nah, oke lah. Kita samain. Oh, ini masih rata nih sudut kiri kanannya. Ya. Berarti dia masih menang di ranjang. Ya. Nah, kemudian artinya dia masih normal nih peredaran antara dari kaki ke pinggang. Ya, ke kaki sama ke pinggang masih normal. Bagaimana menangnya? Di bawah tumit, di bawah mata kaki nih ya. Ini ada saraf di sini nih. Ini yang ditarik nih. Ya, ini ditarik ke sini. Ya. Ya. Ini ditarik sini. Ya, silakan kalau mau ada yang mau nge-shoot boleh. Sarungnya dibuka sarungnya. Ya. Jadi ini di sini nih. Sambil dibacakan ya. Ya. Ini satu di sini, kemudian yang kedua di samping betis. Ini ditarik ke atas. Terus aja tiap hari. Ya. Oke, kiri kanan ditulis. Nah, kalau itu udah, kemudian bacaannya untuk selalu dilancarkan nggak jauh beda dengan kita membaca memperlancar peredaran darah. Karena suksesnya kita di kamar itu adalah peredaran darah juga. Ya, oke Pak, boleh banget. Senang dia. Ya, makasih. Senang dia. Ya. Jadi kalau tumit sama tumitnya pincang sebelah, diyakinin 1 menit mah udah keluar. Nggak nyampe lah gitu ya. Maka harus ditarik nih panggulnya supaya rata lagi. Karena kemiringan yang nggak sama itu mempengaruhi, Pak. Ya, jadi kalau saya mengatakan kalau tumitnya tinggi sebelah itu mempengaruhi peredaran darah, ginjal, jantung. Karena kemiringan kita udah mulai dan hubungannya berarti di tulang belakang. Ya, makanya kenapa orang kalau udah sakit tulang belakang, saraf kejepit, ngefek kemana-mana tuh, karena ototnya sudah mulai menarik kepada kemiringan yang ini, makanya harus dibalikin. Jadi terapinya saya seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi apa Pak? Cita-cita supaya terkabul. Nah, kalau anak atau keluarga atau siapapun, ya ini dari guru saya, ketika kita berdoa, ya itu garis ini sama garis ini ditemuin. Nah, ditemukan, kemudian di sudut ini samain ke sini ukurannya. Ya. Nah, begini. Supaya nembaknya dari bahasa yang ada di hati. Doa kita akan dikabul kalau hati kita nggak punya sakit hati. Karena Allah menjawab kita itu dari hati, bukan dari mulut. Ya. Jadi Allah menjawab doa kita dari hati, bukan dari mulut. Maka bacakan dari hati kita, ya Allah,
saya ridho dan ikhlas. Ya Allah, saya ridho anak saya nggak pernah terima kasih sama saya. Tapi saya doakan ya Allah, mudah-mudahan anak saya kaya raya nanti di akhirat, di akhir kemudian. Mudah-mudahan mereka semua bisa sampai ke Mekah, Madinah. Karena kita memang bisa berangkat karena doa keluarga kita dulu sebelumnya. Doa keluarga kita sebelumnya pasti, ya Allah jadikanlah anak keturunanku anak yang soleh dan soleha, yang bisa ke rumahmu ya Allah. Tiba-tiba doa itu dikabulkan yang ada di 50 tahun yang lalu di kakek kita. Saya bisa begini, saya lulusannya teknik elektro. Kenapa jadi saya mainnya di masjid? Nenek saya sebelum meninggal bilang, Den dulu bapaknya nenek itu ulama. Dia bilang, saya mau doakan salah satu anak keturunan saya adalah orang yang bolak-baliknya main di masjid ngajarin bagaimana dekat sama Allah. Lah turunannya banyak, yang jadi cuma saya doang sendiri. Yang jadi cuma saya sendiri, yang lainnya nggak ada. Jadi akhirnya di keluarga keturunan keempat ini, keturunan cucu nenek saya ini kan ada jumlahnya ada 61. Lah yang jadi cuma satu, yang lainnya orang kemana kemari dunia semua. Ternyata untuk ngurusin mereka sepupu saya yang 60 aja, ternyata dengan Quran mereka ada yang sekolah di luar negeri, ada yang jadi pilot di Amerika. Begitu dibawa sama Quran, oh gitu ya. Saya juga kadang-kadang suka bingung, saya belajarnya di mana? Ternyata Quran itu nggak kejangkau. Ketika saya bertemu dengan menteri, diskusi dengan menteri juga bengong. Oh iya ya bisa ya gini loh, iya. Karena ternyata mereka sekolah bukunya buku buatan manusia. Nah Quran kita kan kalam Allah kan. Yang kalau kita tahu dulu para sahabat kan nulisnya di pelepah pisang, di kulit, dikumpul-kumpulin kan gitu kan. Gimana nggak hebat itu? Nah ini yang kalau kita pegang Quran kan sekarang bentuknya buku. Coba kalau para sahabat dulu belajarnya kan nggak seperti kayak kita, kitabnya nggak dicetak, ya kan, per-lembar. Inilah yang luar biasanya Quran. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau kita masih menyaksikan Quran, berarti kita masih menyaksikan Allah. Ini yang luar biasa. Saya pernah mengislamkan salah satu pendeta di Pabuaran, Depok itu, yang awalnya pura-pura jadi orang Islam, akhirnya dia belajar Quran, akhirnya dia kena karmanya Quran, masuk Islam tuh pendeta. Nggak mampu dia mau belok-belokin Quran itu nggak mampu. Akhirnya ketemu saya, kemudian akhirnya saya bilang, Anda termasuk orang yang dibiayai oleh umat Islam karena masuk dalam 8 asnaf mu'alaf. Anda pasti ekonominya akan dihancurkan karena setan tidak pernah ridho ketika orang berbuat baik. Jadi setiap apapun perjalanan kita, yang menghalangi itu pasti setan. Setan itu 24 jam istiqomah gitu. Nah kita ini kalau kita masih punya masalah, baliknya adalah ke diri kita. Kira-kira kita istiqomah gak sih dalam ibadah kita? Nah itu yang perlu kita cek lagi, bahwa sesungguhnya iya Allah menjadikan kita penyakit, betul. Rasulullah aja pernah merasakan sakit, apalagi kita yang penuh dosa. Tetapi Al-Quran kita harus diyakini, dan ikhtiar kita setelah Allah dulu, baru kita ke medis. Ya, jangan tiba-tiba, aduh saya sakit ini nih, badan gak enak nih, kayaknya saya harus ke dokter Irwan, karena kalau nggak ke dia saya nggak sembuh, musyrik kita. Ya, jadi Allah dulu ya Allah, astagfirullahaladzim, saya dosa apa nih? Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, satu lagi atau dua? Sakit kepala. Dari umur 13 sampai 67 masih sakit kepala. 13 sampai 67. Ulangi pertanyaannya Pak, yang banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tanyakan korban sakit kepala. Ada seseorang
dia sakit kepala, nangis terus dulu. Ternyata dia sikap, ya Allah, cepatlah lagi orang saya ini. Kemana-mana sudah pergi. Ke dokter, termasuk dokter internasional, tidak dikasih sembuh. Tidak dikasih sembuh ya Pak. Sembuh sampai sekarang. Ya baik. Ya ini ya kita sudah dokter hebat. Di Citra Lestari itu kan pernah saya cerita ada istrinya karena sakit kanker rahim, ya. Kemudian dia sudah ke Penang ke rumah sakit yang khusus untuk kanker, nggak sembuh juga. Ternyata sembuhnya dibacakan Al-Quran sama saya, berhenti itu kencing darah, buang air besar darah itu berhenti. Dia itu dalam 2 bulan kena kanker itu dari beratnya 68 jadi 39. Itu dalam 2 bulan itu. Nah, betul penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita ini kadang dokter cuma memperkirakan karena dia belajarnya juga dari buku, ya. Gitu. Tetapi saya mengatakan kalau Bapak sakit kepala dan sudah lama-lama, Bapak rajin kan baca surat Ar-Rahman tadi karena berhubungannya dengan peredaran darah. Ditambah dengan surat Al-Hasyr ayat 21-24. Ya, khusus sakit kepala tuh ya. Al-Hasyr ayat 21-24. Itu berhubungan sama orang vertigo, migrain dan sakit kepala. Jadi Ar-Rahmannya itu rutin deh kita cobakan ya. Kemudian yang kedua, kan Bapak sudah pakai herbal tuh ya, udah minum herbal jahe gitu ya, dan itu tidak mengurangi. Bukan saya. Oh bukan Bapak ya, tapi ada orang ya. Nah kalau bisa dia minumkan rebusan daun kelor, direbus aja, ya beli daun kelor tuh banyak kok. Rebus aja, jadi daun kelornya seberapa? Iya dua tangkai gitu. Atau kalau ada yang sudah di toko herbal 1 sendok aja, 1 sendok daun kelor rebus, ya. Itu akan melancarkan peredaran kita ke otak. Kecuali memang yang menyebabkan dia sakit kepala, kecuali di dalam sel kepala kita ini ada listrik. Saya kebetulan teknik elektro ya. Orang yang sakit epilepsi itu kan dia tuh jadi gitu ya, jadi kaku-kaku gitu. Itu kalau di kepalanya katanya ada listrik yang 0,03 itu nyatu, cret gitu. Makanya orang epilepsi disuruh minum obatnya terus-terusan. Nah, ketika di tahun 2009 saya ponakan itu perempuan epilepsi, saya bilang jangan nih, ya, jangan. Ini obatnya Ar-Rahman karena barangkali ibunya dulu waktu hamil nggak yakin sama Allah dengan cara bersyukurnya kurang, baca Ar-Rahman, terus kemudian bacaan Syu'ara, ya baca Al-Hasyr, terus kemudian obati dia dengan apa? Obati dia dengan itu saya lupa ya. Ini kalau kita makan kurma ajwa aliyah. Ajwa aliyah. Kalau ajwa biasa banyak, tapi kurma ajwa aliyah yang nggak ada urat-uratnya tuh. Nah itu ajwa aliyah. Karena itu yang dimakan Nabi. Alhamdulillah tuh epilepsi itu 4,5 bulan itu sembuh, dan sampai sekarang dia nggak kena lagi. Jadi saya bilang bahwa di kepala kita ini ada listrik yang saya mengatakan kalau api ada di kepala kita itu setan, ya. Yang berhubungan dengan listrik, berhubungan api itu setan, ya. Barangkali itu Pak, ya. Ada lagi barangkali satu lagi. Kalau nggak ada, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah beri sembuh, Allah beri sehat. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Kita semua yang
kurang ini harus terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hal yang harus kita jaga, Pak, Ibu, bahwa penyakit itu saya sudah analisa selama 15 tahun. Yang pertama, kalau penyakit itu datang, ya penyakit itu datang sebenarnya seperti penyakit yang ada dalam tubuh kita, ya, dari hati kita. Kita menempatkan bahagia kita itu tidak kepada hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjawab seluruh doa kita itu adalah lewat hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa kita kalau doa kita antara mulut dan hati tidak sama. Jadi kalau bisa seluruh hidup kita ini, ya, buatlah hati kita senang. Buatkan senang. Bapak senangnya duduk di taman, senangin aja. Ambil nasi pakai di rantang, ya, makan. Terus kemudian timun dipotong, udah duduk makan aja. Karena sesungguhnya penyakit itu datang ketika hati itu gundah, kemudian, ya, naik ke kepala. Ya, naik ke kepala. Nah, di kepala inilah yang akhirnya banyak sekali setan yang mempermainkan kita. Nah, itu nomor satu. Jadi apapun ceritanya, Pak, dalam kehidupan itu Allah memang memberikan kita ujian berupa ketakutan, was-was, ya, itu Allah udah katakan dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya kalau kita sabar, sesungguhnya kalau kita itu tenang, maka penyakit itu ada, tetapi nggak seberapa bahayanya. Itu nomor satu. Sumber masalah utama penyakit itu datang. Terutama yang saya kaget sekarang penyakit yang muncul mungkin zamannya Bapak, mana ada zaman 30 tahun lalu orang sakit autoimun, nggak ada. Sekarang banyak banget anak muda autoimun. Iya kan? Ya. Kalau saya mau ngomong kan takutnya kesinggung. Autoimun apa sih? Merasa kurang apa dari yang Allah berikan. Ya. Jadi orang-orang autoimun itu kalau menurut saya coba introspeksi ke dalam diri kita. Begitu banyak Allah udah kasih fabi'ai adalah irobikatu kaziban, tapi kita masih kurang aja. Makanya jadi autoimun. Badan kita itu apa yang dimakan itu menjadi membalik gitu loh. Di kedokteran juga nggak jelas tuh. Makanya saya kadang-kadang suka bingung gitu, penyakit autoimun. Badan kita ini kalau dibacain Quran, Pak. Saya pernah ceritakan di masjid yang sebelumnya bahwa ada orang dia kerja di KPK, kemudian dia koma 10 tahun kan. Dari dokter aja sudah disuruh pulang tuh di Bandung. Kemudian dibawa ke rumah, ada alat-alat tuh yang menandakan dia masih hidup, ya. Makannya sudah ditenggorokan. Ketika saya baca Quran, ya, baca Al-Baqarah, dia nangis, keluar air mata. Berarti kan tubuh kita ini tahu bahwa ada Al-Quran yang baca, dia keluar air mata. Saya bilang berarti tubuhnya dia ini dengan Al-Quran connecting. Berarti Allah masih hadirkan roh di sini, cuman mau pulangnya itu masih bingung ke tubuhnya. Akhirnya kurang lebih 3 bulan ya, saya bacakan gitu, bangun, siuman. Tapi karena 10 tahun dia sudah dalam keadaan tidur, jadi dia sekarang nggak bisa jalan. Tapi dia sudah tahu, oh ini udah biasa. Cuman saya juga nggak nanya selama 10 tahun tuh tidur Bapak ada di mana. Saya nggak nanya, takut kesinggung gitu kan. Karena dia juga bingung, begitu melek gitu, cucunya yang masih bayi sekarang udah besar kan gitu kan. Bingung juga dia, sempat dia itu berapa bulan katanya, kata anaknya itu masih nanya ini siapa, karena jaraknya 10 tahun Pak. Itu luar biasa tuh.
Ya. Dengan Quran saya mengatakan, ya Allah, orang koma lama bisa. Tapi kalau komanya yang cuma 3 hari, 4 hari, berapa kali saya dengan Quran sembuh di rumah sakit Husada di Mangga Besar gitu. Itu tahun 2014 dia koma, pulang lagi ngantri itu di Bank BCA, jatuh bapak itu, bluk, orang Pondok Kelapa itu. Terus koma. Nah kemudian kata dokter disebutkan katanya penyakit langka dan obatnya tuh sekali suntik, menurut saya luar biasa ya. Masa sekali suntik sama obat masuk yang itu harganya 17 juta. Katanya penyakit langka, saya bingung betul. Itu kalau nggak salah seminggu lebih itu berobat di sana itu hampir 500 juta, 600 juta di tahun itu Pak ya, di tahun itu. Nah ternyata ibunya bilang, Ustaz doain dong Pak Mul koma. Oh iya, kapan? Ini Pak udah mau seminggu. Udah saya datang. Ya dirawat di ICU. Saya ngaji aja di ICU. Bener, modalnya saya cuma bilang sama sus, ini ada air zam-zam, kasih disuntikin, ditaruh di makanannya, di selangnya. Bisa kan? Bisa. Oke. Saya ngaji tuh Al-Baqarah. Bener Pak, 3 hari ke 4 hari, dini hari dia pulang tuh, balik tuh rohnya. Ya, jadi menurut saya itu kadang-kadang saya mau tanya itu waktu nggak ada itu dia ada di mana gitu ya. Nggak berani juga, tapi takut saya nanya dia pengen tahu gitu, tapi biarlah itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa perjalanan saya 18 tahun saya meyakini betul ya, ternyata kalau kita sudah meyakini Quran adalah bagian dari roh tubuh kita. Sebelum kita kena musibah, sebelum kita kena satu ujian, itu tubuh kita itu udah kasih sensor. Makanya hati-hati kalau bapak misalnya, oh saya darah tinggi nggak ada rasanya Ustaz, begitu dicek 200 gitu. Kalau di tubuh kita sudah nggak ada sensor gitu ya, sesungguhnya bahaya. Karena kenapa? Kita nggak tahu-tahu seperti yang kemarin di Bandung, begitu dicek gula darahnya 500. Wah, saya langsung kaget. Itu kita kalau 200 kepala kita udah kelayangan, udah keringetan, itu buru-buru cek. Karena itu berarti gula darah lagi naik gitu. Nah, itu buru dicek karena kalau enggak nanti efeknya kemana-mana. Jadi harus kita tahu bahwa sensor dalam tubuh kita ini kalau dengan Al-Quran bekerja, maka dia memberi sinyal aba-aba dalam diri kita. Oh, harus ini nih, harus ini. Itu jadi baik. Jadi kalau bapak misalnya mengalami sakit demam, Rasulullah kan membiarkan para sahabatnya, dan Rasul sendiri mengatakan orang yang sakit demam, misalnya tenggorokan, radang tenggorokan, terus demam, biarin dulu 3 hari. Karena kata Rasulullah dia sedang membakar dosa kita kan. Biarin dulu, nanti baru keempat, hari keempat, kelima baru kita berobat. Itu jangan buru-buru kita untuk minta ya Allah sembuhin, jangan, biarin dulu aja. Selama hanya hal-hal sepele seperti itu. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan cerita tentang Al-Quran adalah sehat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya pamit undur. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang berkah, umur yang penuh dengan keimanan, sehingga kita kelak pulang sama-sama di rumahnya Allah nanti. Kita bertemu, saling kenal di yaumil mahsyar, dan saling menarik ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.